Oke, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang cross-cultural variation in consumer behavior. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yakobus Tarto, NIM 148, dengan rekan tim saya Agnes Budianti 150, Agustinus Mada NIM 153, Antonius Krismada Bayuanta NIM 159, Andreas Soto NIM 172, dan Agnes Sifra NIM 174. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang konsep budaya. Budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, budaya diperoleh seorang individu karena dia merupakan bagian dari anggota masyarakat. Lalu, beberapa aspek budaya membutuhkan elaborasi. Pertama, budaya adalah konsep yang komprehensif. Jadi di sini budaya hampir mempengaruhi semua proses berpikir dan perilaku individu. Meskipun budaya tidak menentukan sifat atau frekuensi dorongan biologis seperti rasa lapar atau seks, budaya mempengaruhi jika, kapan, dan bagaimana dorongan ini akan dipuaskan. Jadi, budaya itu mempengaruhi tidak hanya preferensi kita atau pilihan kita, tetapi bagaimana kita membuat keputusan dan bahkan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Lalu yang kedua, budaya diperoleh. Budaya mempengaruhi beragam perilaku. Dalam hal ini tidak termasuk tanggapan dan kecenderungan diwariskan. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang diwariskan tapi melalui diperoleh. Lalu yang ketiga, budaya jarang memberikan cara yang terbaik dalam melakukan sesuatu. Hal ini dikarenakan kompleksitas masyarakat modern yang sedemikian rupa. Di sini kita mendapati poin bahwa budaya suatu perilaku itu tidak dalam suatu budaya tidak. Di sini kita dapat mengambil poin bahwa suatu perilaku itu baik untuk secara keseluruhan, tetapi suatu perilaku itu baik dalam konteks budaya tertentu dan tidak berlaku untuk secara keseluruhan. Tetapi di sebagian besar untuk masyarakat, konteks masyarakat industri, budaya memberikan batasan di mana sebagian besar individu berpikir dan bertindak. Jadi di sini budaya itu berfungsi sebagai patokan dan koridor untuk individu dalam berperilaku dan bertindak. Terakhir itu, sifat pengaruh budaya sedemikian rupa sehingga kita jarang menyadarinya. Misalnya seorang berperilaku atau berpikir dan merasa dengan cara yang konsisten dengan anggota lain dari budaya yang sama karena tampaknya alami atau benar untuk melakukannya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa budaya beroperasi terutama untuk menetapkan batas-batas yang agak longgar untuk perilaku individu dan mempengaruhi berbagai fungsi lembaga-lembaga seperti keluarga, media massa, dan lain-lain. Jadi, budaya memberikan kerangka di mana gaya hidup individu berkembang atau untuk konteks yang lebih besar dari individu itu rumah tangga berkembang. Lalu yang berikutnya, kita lihat ada bagan di sini. Di bagan ini ada 4 poin hal penting. Yang pertama, culture, values, norma, consumption patterns, and sanction. Lalu kami menjelaskan bahwa batasan yang ditetapkan budaya pada perilaku disebut norma. Mungkin teman-teman bingung apa itu norma. Jadi norma merupakan aturan sederhana yang menentukan atau melarang perilaku tertentu dalam situasi tertentu. Dan biasanya norma ini berasal dari nilai-nilai budaya atau kepercayaan secara luas yang menegaskan apa yang diinginkan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa norma ini dalam suatu masyarakat ini berjalan mulus.
tetapi pasti ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut. Nah, pelanggaran terhadap norma budaya ini menghasilkan sanksi atau hukuman, dan biasanya hukuman ini ada yang ringan sampai yang berat, dan sanksi itu sendiri itu hukuman yang melanggar norma. Jadi dilihat dari bagian ini, nilai-nilai budaya memunculkan norma dan sanksi yang terkait yang pada gilirannya mempengaruhi pola konsumsi. Dari penjelasan sebelumnya, saya mengambil poinnya bahwa budaya bukanlah hal yang statis, tetapi selalu berubah perlahan seiring berjalannya waktu. Jadi yang menjadi PR bagi pemasar atau kita nanti adalah bagaimana harus memahami nilai budaya yang ada dan nilai budaya yang muncul atau sedang hangat di kehidupan masyarakat, terutama untuk pasar atau terutama untuk masyarakat yang menjadi layanan atau target market kita. Dan kalau gagal memahami perbedaan budaya atau budaya baru yang sedang muncul, dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti kehilangan pasar dan konsekuensi negatif lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai berorientasi lain mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut. Hubungan ini memiliki pengaruh besar terhadap praktik pemasaran. Adapun berbagai nilai-nilai berorientasi lain sebagai berikut. 1. Individu atau kolektif, di mana kita mengetahui bahwa daerah dengan banyaknya nilai-nilai kolektif ataupun keseragaman cenderung kurang memiliki inovasi terhadap pengenalan produk tertentu dan hanya sekedar meniru, dibandingkan dengan daerah dengan nilai individualisme yang tinggi cenderung ingin menjadi trendsetter dari antara orang lain. Yang kedua, remaja atau usia. Kita ketahui bahwa kehidupan keluarga kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di usia muda maupun dewasa, seperti orang tua maupun orang muda. Akan tetapi usia-usia tersebut, baik yang muda maupun yang tua, bukan dipandang sebagai pemimpin maupun panutan, tetapi menyesuaikan kebutuhan mereka. Orang muda memiliki kebutuhan seperti foundation bagi yang gadis dan pria dan sebagainya, sedangkan orang tua cenderung membutuhkan asuransi kesehatan maupun obat-obatan. Yang ketiga, keluarga besar atau terbatas. Nilai-nilai berorientasi lain yang satu ini, pemasar perlu memahami peran keluarga dalam budaya yang akan mereka layani dan beradaptasi sesuai budaya tersebut. Sebagai contoh, remaja, dewasa, muda di Meksiko dan Thailand dibandingkan dengan Amerika Serikat lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga dalam hal nilai konsumsi dan pembelian. Yang kedua, contoh lainnya yaitu konsumen India cenderung berbelanja dalam kelompok dan dengan keluarganya. Biani berdiskon besar mirip dengan Walmart, memiliki lorong berbentuk U, N, dan C untuk menyediakan ruang pribadi. Sudut tempat keluarga dapat mendiskusikan keputusan pembelian. Berikutnya, nilai maskulin atau feminim. Kita sering mengetahui banyak pertanyaan terkait kekuatan sosial antara tangan laki-laki maupun tangan perempuan, dan dominannya kekuatan sosial itu lebih jatuh ke tangan laki-laki. Dan bagi pemasar, konflik ini menciptakan tantangan dalam beberapa kasus untuk mensegmentasikan konsumen pasar modern dan tradisional. Dalam kasus lain,
Tantangannya adalah membantu konsumen melalui produk, positioning, iklan, dan sebagainya untuk menangani ketegangan antara tradisional dan nilai-nilai modern. Yang kelima, kompetitif atau koperasi. Kita tahu bahwa seseorang memulai kesuksesan dengan mengungguli orang lain atau bekerja sama dengan mereka. Ada dua pilihan tersebut. Dan variasi nilai-nilai ini dapat dilihat dari cara budaya mereka yang berbeda bereaksi terhadap kooperatif iklan. Misalnya, Amerika Serikat mendorong mereka, sementara penggunaannya di negara lain, budaya dapat menyebabkan reaksi konsumen dan bahkan hukum. Seperti yang diharapkan, lebih banyak kolektivis Jepang secara historis menemukan iklan kooperatif tidak menyenangkan, seperti halnya orang Cina, meskipun Pepsi menganggap pemuda Jepang agak lebih reseptif jika dibandingkan dilakukan dengan cara yang jujur dan lucu. Sebagai aturan, iklan komparatif harus digunakan dengan hati-hati dan hanya setelah pengujian yang cukup sesuai dengan budaya yang ada di sana. Yang terakhir dari nilai berorientasi lain adalah keragaman atau keseragaman. Kita tahu bahwa budaya merangkul variasi dalam keyakinan agama, latar belakang etnis, pandangan politik dan perilaku penting lainnya, dan juga sikap. Budaya yang menghargai keragaman tidak hanya akan menerima beragam perilaku dan sikap, tetapi juga cenderung menerima variasi dalam hal makanan, pakaian, dan produk lain, serta layanan. Sebaliknya, masyarakat yang menghargai keseragaman tidak mungkin menerima beragam selera dan preferensi produk. Meskipun masyarakat seperti itu mungkin tunduk pada mode-mode dan perubahan lain dari waktu ke waktu. Nilai berorientasi lingkungan. Yang pertama, ada kebersihan. Di Amerika Serikat, kebersihan adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi, di beberapa negara berkembang, budaya kebersihan tidak begitu dipedulikan. Bahkan, negara besar seperti Cina pun kurang memperhatikan masalah kebersihan, yang mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Yang kedua, ada kinerja dan status. Masyarakat yang berorientasi pada status lebih cenderung memilih kualitas dan barang dengan merek terkemuka dengan harga yang tinggi. Menurut seorang eksekutif Levi's, mereka menyadari bahwa telah muncul tren konsumen baru, yaitu pencari status di kelas menengah yang berkembang pesat. Tren ini marak terjadi di beberapa negara berkembang seperti India, Indonesia, Meksiko, dan Brazil. Yang ketiga, tradisi dan perubahan. Konsumen Korea dan Cina secara tradisional kurang nyaman berurusan dengan situasi atau cara berpikir baru. Inggris juga memiliki budaya yang syarat akan tradisi. Nilai ini tercermin dalam iklan mereka, di mana dibandingkan dengan iklan di Amerika, mereka yang berada di Inggris dan Cina lebih cenderung menekankan pada tradisi dan sejarah. Penelitian baru-baru ini menemukan bahwa mengiklan di Cina mengelompokkan iklan mereka berdasarkan audiens. Untuk pemirsa utama yang menjadi sasaran televisi, seruan tradisional lebih sering digunakan. Tetapi, untuk majalah yang menargetkan anak muda, mereka berfokus pada teknologi dan mode. Yang keempat, ada pengambilan risiko dan keamanan. Nilai ini berkaitan dengan toleransi ambiguitas dan penghindaran ketidakpastian. Ini memiliki pengaruh yang kuat pada kewirausahaan dan pembangunan ekonomi, juga penerimaan produk baru. Masyarakat yang tidak menyukai pengambilan risiko tidak mungkin berkembang. Perkenalan produk, saluran distribusi baru, tema periklanan, dan ketergantungan pada nama merek sangat terpengaruh oleh nilai ini. Yang kelima, ada pemecahan masalah dan fatalistik. Fatalis cenderung merasa mereka tidak memiliki kendali atas hasil acara.
Hal ini terbukti mengurangi ekspektasi konsumen terhadap kualitas dan penurunan kemungkinan konsumen membuat keluhan formal ketika dihadapkan pada ketidakpuasan pembelian. Eropa Barat dan Amerika Serikat cenderung jatuh ke arah penyelesaian masalah, sedangkan Meksiko dan sebagian besar negara Timur Tengah jatuh ke arah fatalistik. Yang terakhir ada alam. Orang Amerika secara historis menganggap alam sebagai sesuatu yang harus diatasi atau diperbaiki. Sebagian besar negara Eropa bagian utara sangat menghargai lingkungan. Pengemasan dan peraturan lingkungan lainnya lebih kuat di negara-negara ini daripada di Amerika. Faktanya, sebuah perusahaan di Inggris baru-baru ini mengembangkan sepeda motor tanpa emisi yang berjalan dengan hidrogen. Namun, mereka khawatir karena sepeda motor itu tidak mengeluarkan suara. Padahal, banyak konsumen yang lebih menyukai sepeda motor dengan suara. Pada gilirannya, orang Amerika dan Kanada tampaknya lebih menghargai lingkungan daripada negara-negara Eropa Selatan dan sebagian besar negara berkembang. Meskipun ini mungkin mencerminkan variasi dalam kemampuan keuangan untuk bertindak berdasarkan nilai ini daripada nilai itu sendiri. Perbedaan sikap ini tercermin dalam keputusan pembelian konsumen, konsumsi praktik, dan upaya daur ulang. Yang berikut, nilai berorientasi diri. Pada poin ini ada 6 hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, aktif atau pasif. Artinya, kecenderungan dalam beraktivitas akan mempengaruhi pemasaran dalam suatu produk. Orang Amerika jauh lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan fisik dan mengambil pendekatan yang berorientasi tindakan terhadap masalah. Partisipasi dalam olahraga aktif sangat bervariasi di berbagai negara atau bervariasi secara luas di seluruh negara, terutama bagi kaum wanita. Kendati hal ini tampak jelas membatasi pasar untuk peralatan olahraga di negara-negara tertentu. Hal ini juga mempengaruhi tema dan format iklan. Poin yang kedua adalah kepuasan atau pantang sensual. Yang dimaksud di sini adalah apakah boleh memanjakan diri sendiri? Memanjakan diri sendiri artinya lebih kepada suatu pertanyaan. Apakah suatu negara memiliki daya tarik seks atau sensualitas? Atau apakah memberi pembatasan pada iklan yang dibuatnya terhadap sensualitas? Kemudian poin yang ketiga adalah material atau non-material. Di sini ada 2 jenis materialisme, yaitu materialisme instrumental dan materialisme terminal. Materialisme instrumental adalah perolehan hal-hal yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan materialisme terminal adalah perolehan barang demi memiliki barang itu sendiri. Seni umumnya diperoleh untuk kesenangan,
memilikinya daripada sebagai alat untuk tujuan lain. Budaya sangat berbeda dalam penekanan relatifnya pada dua jenis materialisme ini. Lalu kemudian poin yang keempat adalah kerja keras atau waktu luang. Yang dimaksud pada poin ini adalah di mana seseorang pemasar harus melihat apakah dalam suatu negara memiliki nilai lebih dalam aktivitasnya dibandingkan dengan waktu luang atau santai. Nilai ini memiliki arti atau pengaruh penting bagi gaya hidup dan permintaan untuk aktivitas rekreasi. Poin yang kelima adalah gratifikasi yang ditunda atau gratifikasi segera atau langsung. Nah, apa maksud dari poin ini? Maksudnya, orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang mempunyai implikasi pada strategi bisnis serta usaha untuk mendorong, menabung, dan juga pada penggunaan kredit. Dan poin yang terakhir adalah keagamaan atau sekuler. Nah, poin ini maksudnya dalam hal ini para pemasar lebih melihat pada doktrin atau ketetapan yang berlaku di kehidupan suatu negara yang akan dipasarkan. Variasi lintas budaya dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, adanya perbedaan dalam sistem komunikasi verbal atau bahasa segera terlihat siapapun yang memasuki budaya asing. Contohnya sebagai berikut. Ada seorang Amerika yang ingin bepergian ke Inggris atau Australia. Mereka akan saling atau mampu saling berkomunikasi. Namun, perbedaan pengucapan, aksen bahasa, waktu, dan makna dalam bahasa setiap bahasa yang berbeda tadi akan tetap terjadi. Karena upaya untuk menerjemahkan komunikasi pemasaran dari satu bahasa ke bahasa lain bisa menghasilkan komunikasi yang tidak efektif. Contohnya, ada sebuah pasta gigi Colgate seri Q yang bermasalah di Perancis karena istilah Q tersendiri bermakna kasar, yaitu artinya pantat dalam bahasa Perancis. Kemudian, yang kedua, sistem komunikasi nonverbal adalah makna sewenang-wenang yang diberikan budaya untuk tindakan-tindakan, peristiwa, dan hal-hal selain kata-kata. Faktor komunikasi tambahan yang dapat menyebabkan masalah yaitu sebagai berikut, yaitu adanya humor, gaya, dan kecepatan yang preferensinya atau maknanya bervariasi di berbagai budaya, bahkan mereka yang berbicara bahasa dasar yang sama. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, setiap budaya juga memiliki sistem komunikasi nonverbal atau bahasa yang seperti bahasa verbal.
tetapi lebih spesifik untuk setiap budaya, yaitu artinya setiap budaya akan memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda antara satu budaya yang satu dengan budaya yang lain. Lalu yang terakhir, adanya sistem komunikasi nonverbal bersifat arbitrer atau sewenang-wenang yang makna budayanya menetapkan tindakan, peristiwa, dan hal-hal selain kata-kata. Contoh dari bahasa yang bersifat arbitrary atau sewenang-wenang yaitu yang berarti bahwa simbol-simbol verbal tidak secara intrinsik saling berhubungan dengan apa yang mereka wakili. Misalkan ada sebuah kata apple yang secara tidak langsung merujuk secara eksklusif kepada buah, dan adanya kata mouse yang digunakan untuk merujuk kepada binatang tikus. Namun saat ini apple dan mouse digunakan juga untuk merujuk kepada istilah yang berkaitan dengan komputer. Aspek dimensi utama yang dipertimbangkan pemasar ketika memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, apakah geografis daerah homogen atau heterogen berhubungan dengan budaya? Upaya pemasaran umumnya diarahkan pada wilayah geografis tertentu, terutama entitas politik dan ekonomi. Persyaratan hukum dan saluran distribusi yang ada seringkali mendorong pendekatan ini. Namun, hal ini juga didukung oleh asumsi implisit bahwa batas geografis atau politik bertepatan dengan batas budaya. Negara mewakili kecenderungan umum, tetapi perbedaan pada suatu negara juga penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa strategi di Amerika Latin perlu mempertimbangkan tidak hanya perbedaan lintas negara antara Brasil dengan Chili, tetapi juga dalam negara, secara regional, contohnya perkotaan dengan perdesaan. Demikian pula Cina memiliki budaya daerah yang kuat, budaya perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan tajam yang terkait dengan pendapatan, usia, dan pendidikan. Dengan demikian, kampanye pemasaran harus dikembangkan untuk kelompok budaya dan demografis, bukan hanya negara. Nomor 2, kebutuhan apa yang dapat diisi oleh produk budaya ini? Sebagian besar perusahaan memeriksa pasar baru dengan mempertimbangkan produk atau teknologi produk yang ada. Pertanyaan yang harus mereka jawab adalah apa yang perlu produk mereka yang sudah ada atau yang dimodifikasi dapat mengisi budaya yang terlibat. Misalnya, sepeda dan sepeda motor melayani kebutuhan rekreasi utama di Amerika Serikat, tetapi mereka menyediakan transportasi dasar di banyak negara lain. Nomor 3, mampukah orang-orang yang membutuhkan produk membeli produk? Analisis demografis awal diperlukan untuk menentukan jumlah individu atau rumah tangga yang mungkin membutuhkan produk ini, dan siapa yang sebenarnya mampu membelinya. Misalnya, meskipun Cina memiliki lebih dari 1,3 miliar konsumen, pasar efektif untuk sebagian besar barang barat diperkirakan jauh lebih kecil daripada jumlah ini. Ekspansi ekonomi masa depan di negara-negara seperti Cina dan India diharapkan dapat meningkatkan potensi pasar mereka di tahun-tahun mendatang. Selain itu, kemungkinan mendapatkan kredit, mendapatkan subsidi pemerintah, atau membuat versi yang lebih murah harus dipertimbangkan. Pendekatan terakhir ini digunakan oleh P&G di Cina, di mana sistem penetapan harga berjenjang dirancang untuk membantu menjangkau konsumen dengan pendapatan yang relatif rendah. Memang, banyak pemasar melihat pertumbuhan di pasar kelas menengah ke bawah. Misalnya, pelanggan kelas C di Brasil yang berpenghasilan $600 hingga $2.600 per bulan, kini menjadi segmen pasar terbesar mereka, dan penjualan mobil ke pelanggan meningkat 50% dari tahun 2019. Nomor 4,
Nilai atau pola nilai apa yang relevan dengan pembelian dan penggunaan produk ini? Bagian pertama dari bab ini difokuskan pada nilai-nilai dan perannya dalam perilaku konsumen. Sistem nilai harus diselidiki untuk mengetahui pengaruh pada pembelian produk, kepemilikan produk, penggunaan produk, dan pembuangan produk. Sebagian besar strategi pemasaran akan didasarkan pada analisis ini. Nomor 5, apa distribusi, politik, dan struktur hukum untuk produk? Struktur hukum suatu negara dapat berdampak pada setiap aspek bauran pemasaran perusahaan. Baru-baru ini, Cina melarang tayangan berbau seks selama jam tayang utama untuk keluarga, serta memperketat jadwal pembukaan internet cafe. Di Inggris, baru-baru ini melarang iklan junk food yang ditargetkan untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun dan telah memperketat peraturan tentang tweet berbayar. Dan di Brasil, telah memberlakukan undang-undang yang membatasi jumlah iklan alkohol. Pembatasan hukum tersebut membatasi kemampuan perusahaan untuk menggunakan pendekatan standar dalam upaya pemasaran mereka. Apa dampak larangan Cina atas banding seks terhadap iklan Maybelline di Asia untuk lini Manhattan-nya? Tantangan distribusi juga ada. Perusahaan seperti GM, Nike, Procter & Gamble mengetahui hal ini saat mereka pindah ke kota yang disebut kota lapis kedua di Cina, seperti Changchun. Di sini, praktik distribusi berbeda dan membutuhkan adaptasi dibandingkan dengan kota-kota singkat pertama seperti Beijing. Nomor 6, dengan cara apa kami bisa berkomunikasi tentang produk? Pertanyaan ini memerlukan penyelidikan terhadap yang pertama, media yang tersedia dan siapa yang memperhatikan setiap jenis. Yang kedua, kebutuhan yang dipenuhi produk. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkait dengan produk dan penggunaannya. Yang keempat, sistem komunikasi verbal dan nonverbal dalam budaya. Semua aspek bauran promosi perusahaan, termasuk pengemasan, fitur desain produk non-fungsional, teknik penjualan pribadi, dan periklanan, harus didasarkan pada 4 faktor ini. Internet tampak seperti media alami untuk berkomunikasi dengan konsumen. Namun, akses internet sangat bervariasi di berbagai negara, seperti halnya presentase konsumen yang benar-benar akan membeli secara online. Selain itu, menyesuaikan situs web dengan negara tertentu sangat penting untuk keberhasilan pemasaran online, karena variasi budaya dalam dimensi situs web mendorong pembelian dan loyalitas. Nomor 7, apa itu implikasi etis dari pemasaran produk ini dalam hal ini negara? Semua program pemasaran harus dievaluasi pada dimensi etika serta keuangan. Sebagaimana dibahas di awal bab ini, aktivitas pemasaran internasional menimbulkan banyak masalah etika. Dimensi etika sangat penting dan kompleks dalam pemasaran ke dunia ketiga dan negara berkembang. Pertimbangan upaya Kellogg untuk memperkenalkan sereal dingin sebagai makanan sarapan di negara berkembang. Analisis etika akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk yang berikut ini. Jika berhasil, apakah tingkat gizi rata-rata akan ditingkatkan atau diturunkan? Jika berhasil, apakah dana yang dikeluarkan untuk sereal akan dialihkan dari penggunaan lain yang berdampak jangka panjang, lebih menguntungkan bagi individu atau masyarakat? Jika berhasil, apa dampaknya terhadap produsen lokal produk sarapan yang dikonsumsi saat ini? Analisis etis semacam itu tidak hanya tepat dilakukan, tetapi juga dapat mencegah konflik dengan pemerintah daerah atau kepentingan ekonomi. Memahami dan bertindak berdasarkan pertimbangan etis dalam pemasaran internasional adalah tugas yang sulit. Namun, itu juga perlu.